Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Linron langsung menggendong Suyao, yang kini wajahnya penuh keterkejutan, lalu segera meninggalkan tempat itu. Hanya Shoyan dan para alkemis lainnya masih berdiri di tempat yang sama. Setelah beberapa lama, ketika sekelompok orang itu pergi, Shoyan mengalihkan pandangannya. Nadanya tenang saat dia sekali lagi berbicara. "Kamu sudah lama menonton acara itu. Tidakkah kamu berencana untuk keluar dan menemuiku?" Setelah mendengar perkataan Shoyan, semua orang segera saling memandang. Banyak tatapan ragu yang terus-menerus menyapu ke sana kemari. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tepat ketika wajah semua orang dipenuhi kecurigaan, suara tawa tua tiba-tiba terdengar dari kerumunan. "Hahaha, Tuan memang luar biasa. Tidak heran, bahkan anggota klan Lin tidak mau dengan mudah berkonflik dengan Tuan." Saat suara tawa terdengar, kerumunan itu bubar. Seorang tetua bertubuh pendek dan gemuk yang mengenakan jubah alkemis perlahan melangkah maju dan berdiri di depan Shoyan. "Jika bukan karena wanita muda itu, mereka tidak akan pergi begitu saja." Mendengar perkataan tetua bertubuh pendek dan gemuk itu, Shoyan tersenyum tanpa komitmen. Pada saat yang sama, tatapannya juga melihat ke arah dada jubah alkemis tetua itu. Seketika, ekspresi di mata Shoyan berubah serius. Di dada tetua itu ada lencana alkemis yang tampak seperti kuali obat. Pada 9 garis lencana itu, ada 3 manik-manik seperti pil yang diukir dengan indah di atasnya. Ini juga mewakili identitasnya, yaitu seorang alkemis tingkat 3. Ketika tatapan Shoyan mengarah ke arah yang terakhir, tetua itu jelas merasakannya. Seketika, dia tertawa kecil pada Shoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Aku adalah ketua asosiasi alkemis. Mengenai masalah sebelumnya, orang tua ini tidak dapat campur tangan tepat waktu. Aku benar-benar minta maaf." Di akhir kata-katanya, tetua bertubuh pendek dan gemuk itu tersenyum dan meminta maaf kepada Shoyan. Senyumnya ramah dan tidak mengandung makna lain. Shoyan menatap lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk di seberangnya. Keduanya saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Shoyan secara alami dapat menebak alasan mengapa yang terakhir tidak campur tangan. Kalau saja nona muda tadi tidak dibenci orang lain, mungkin si gendut ini tidak akan berdiri di pinggir dan menonton sebagai bahan lelucon. Ketika para alkemis di sekitarnya melihat lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu, senyum hormat segera muncul di wajah mereka. Lelaki tua itu juga tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini satu persatu. Akhirnya, pandangannya kembali ke Shoyan. "Dari apa yang terlihat, Tuan tampaknya telah terhimpit oleh kerumunan di luar. Karena kamu tidak punya tujuan untuk saat ini. Orang tua ini ingin mengundang Tuan untuk mengobrol, apakah tidak apa-apa?" ucap ketua alkemis itu. Mendengar kata-kata serius ini, Shoyan sedikit menurunkan kelopak matanya. Kemudian dia mengangkat matanya dan tersenyum tipis. "Itu benar. Lagi pula melihat situasi di luar, sepertinya aku tidak akan bisa pergi selama beberapa jam," ucap Shoyan. Orang tua itu tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat tolong kepada Shoyan sambil berkata sambil tersenyum, "Silahkan." Shoyan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Baru kemudian lelaki tua itu mengikuti dan memimpin jalan bagi Shoyan. Satu bertubuh tinggi dan satu bertubuh pendek. Keduanya berjalan berdampingan menuju bagian dalam asosiasi alkemis. Di tengah perjalanan, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, "Aku khawatir, ini adalah pertama kalinya Tuan datang ke kota Suan." Shoyan tidak berkomentar. Orang tua itu menganggap ini sebagai persetujuan diam-diam. Dia tersenyum dan terus berbicara, "Apakah karena bunga bulu api?" Ekspresi Shoyan sedikit berubah saat mendengar ini. Secercah cahaya melintas di matanya, sebelum dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Namun meski begitu, itu tetap tidak bisa lepas dari tatapan mata lelaki tua di sampingnya. "Hehehe, seperti yang diharapkan." Lelaki tua itu terkekeh. Senyumnya tampak agak licik, tetapi Shoyan tidak menganggapnya serius. "Ketua, apakah kamu tahu sesuatu tentang bunga bulu api?" Shoyan bertanya. Kerumunan di sekitar mereka berangsur-angsur menghilang, tanpa gangguan dari orang luar. Percakapan antara keduanya secara alami menjadi lebih lugas. Ketika ketua alkemis itu mendengar kata-kata Shoyan, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah, "Tidak, bunga bulu api terlalu berharga. Berita tentangnya telah ditutup sepenuhnya, kecuali saat pelelangan. Tidak seorang pun akan mendapatkan berita tentangnya." Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi kecewa tanpa sadar terpancar di wajah Shoyan. Dia tidak menyangka berita tentang bunga bulu api akan dikontrol dengan sangat ketat. Karena tidak ada berita,
Tidak adakah yang mencurigai keaslian bunga bulu api? Ucap Shoyen. Selain nama, tidak ada informasi penting lainnya. Jika itu orang lain, mereka akan curiga. Ketua alkemis selalu berkata, hahaha, tidak perlu diragukan lagi. Menurut pengetahuan orang tua ini, faksi yang menyelenggarakan lelang ini adalah kamar dagang misterius. Meskipun aku tidak tahu persis siapa mereka, orang tua ini telah mendengar reputasi mereka. Dikatakan sejak mereka memulai lelang, mereka tidak pernah melelang barang cacat. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk membuat orang percaya pada mereka, ucap ketua alkemis tersebut. Mengenai berita semacam ini yang diketahui banyak orang, lelaki tua gemuk itu tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, dengan identitas orang di depannya sebagai alkemis tingkat 3, jika dia benar-benar ingin mendapatkan informasi semacam ini, itu tidak akan lebih mudah. Ketika mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Shoyen. Dia tidak menyangka akan ada faksi misterius seperti itu di wilayah barat. Namun tidak apa-apa. Jika memang seperti yang dikatakan lelaki tua ini, maka berita tentang bunga bulu api seharusnya tidak salah. Ketika memikirkan hal ini, Shoyen diam-diam menghela nafas lega. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ketika Shoyen mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa mereka berdua telah muncul di depan sebuah pintu. Ketua alkemis itu mengeluarkan token giok khusus, dan setelah membuka pintu batu berat di depannya, dia tersenyum dan berkata kepada Shoyen, hehehe, tuan, silahkan masuk. Shoyen tersenyum dan mengangguk. Tanpa ragu, dia memasuki ruangan di depannya. Cahaya di dalam ruangan itu jauh lebih redup daripada di luar. Tidak ada jendela dan lampu. Selain beberapa perabot tua, tidak ada yang lain. Sepertinya orang ini sama miskinnya dengan tikus gereja. Sekilas, satu-satunya hal yang memancarkan cahaya adalah langit-langit di tengah ruangan yang menembus lantai. Cahaya api yang menyala-nyala terpantul di ruangan melalui ventilasi api di atasnya. Penutup ini adalah penutup kuali dari kuali obat besar yang pernah dilihat Shoyen saat ia baru saja memasuki asosiasi alkemis. Tuan, silahkan duduk. Ketua alkemis itu tersenyum dan berkata kepada Shoyen. Shoyen mengangguk dan mereka berdua duduk. Hehehe, tuan benar-benar berbakat. Di usia yang masih muda, kamu telah mencapai level alkemis tingkat 3. Ini benar-benar membuat kami orang-orang tua merasa malu dengan inferioritas kami. Setelah mereka berdua duduk, lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu menatap Shoyen dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Aku hanya mengandalkan keberuntungan, senior, jangan meremehkan dirimu sendiri, ucap Shoyen. Hehehe, keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Kalau tidak, harta karun di benua ini pasti sudah jatuh ke tangan orang lain sejak lama. Bagaimana mungkin generasi selanjutnya punya kesempatan? Lagi pula, meskipun keberuntunganmu bagus di benua ini, semuanya tentang kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu. Pada akhirnya, kamu tetap akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Seperti kata pepatah, jika kamu ingin mengenakan mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Tuan, bukan hanya keberuntunganmu bagus, bahkan kekuatanmu tidak kalah dengan cara apapun. Di akhir kata-katanya, cahaya terang bersinar di mata lelaki tua itu. Ketika dia melihat Shoyen, ada rasa kekaguman tambahan di matanya. Senior, kamu terlalu memujiku. Shoyen menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, dia tidak lagi membahas topik ini dan mengganti topik pembicaraan. Tuan, apakah kamu tahu identitas kedua orang tadi? Orang tua itu tentu saja mengacu pada Linran dan Suyao. Shoyen sedikit terkejut, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Senior, mohon pencerahannya. Ketua alkemis itu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Linran adalah tuan muda klan Lin, klan nomor 1 di kota Suan. Statusnya sangat tinggi. Klan Lin memiliki hubungan dengan klan Huo dan klan Bai. Tentu saja, hubungan antara klan Lin dan mereka lebih seperti tuan dan pelayan. Untuk mendapatkan dukungan dari kedua klan Lin harus memberikan banyak penghormatan. Itulah sebabnya, mereka memiliki status yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa kota Suan adalah wilayah klan Lin, ucap lelaki tua itu. Ketika mendengar bahwa klan Lin sebenarnya terkait dengan klan Huo dan Bai, Shoyen tanpa sadar mengerutkan alisnya. Namun karena semuanya sudah berkembang sampai titik ini, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerima keadaan sebagaimana adanya. Tidak apa-apa jika masalah sebelumnya dilupakan. Namun, jika tidak, dia, Shoyen, bukanlah buah kesemek yang bisa diganggu oleh orang lain. Kilatan tajam melintas di mata Shoyen. Baru kemudian dia menarik pikirannya. Pria tua di depannya tertawa pelan dan terus berbicara. Selain itu, sebelum kita membicarakan gadis itu,
Lelaki tua ini ingin bertanya kepada Tuan. Tuan seharusnya menjadi anggota aliansi alkemis kan? Mata lelaki tua itu menatap Shoyan di depannya. Pertanyaan ini adalah sesuatu yang selalu ingin ditanyakan. Dari sudut pandangnya, seorang alkemis peringkat 3 di usia yang begitu muda hanya dapat diasuh oleh aliansi alkemis. Hal ini sejalan dengan dugaan Lin Kuan. Bagaimanapun, alkemis peringkat 3 yang misterius ini benar-benar terlalu muda. Tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak memikirkan aliansi alkemis. Namun, kenyataannya seringkali bertolak belakang dengan kesimpulannya. Ketika Shoyan melihat mata lelaki tua itu, benar-benar menatapnya, ekspresinya tanpa sadar membeku. Tak lama kemudian, dia tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Aku bukan anggota aliansi alkemis. Begitu kata-kata Shoyan keluar dari mulutnya, kelopak mata lelaki tua itu langsung berkedut. Ekspresi terkejut tanpa sadar terpancar di wajahnya. Dia tidak menyangka Shoyan akan benar-benar menyangkalnya. Seorang alkemis peringkat 3 di usia muda sebenarnya bukan anggota aliansi alkemis. Sungguh sulit untuk membayangkannya. Pangkat seorang alkemis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Yang lebih penting, itu adalah pencapaian mereka dalam seni alkimia. Hanya ada satu cara mengembangkan seni alkimia, dan itu adalah memurnikan pil obat dalam jumlah besar. Selama proses pemurnian pil obat, seseorang dapat memperoleh pengalaman dan menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan alkimia seseorang. Meskipun metodenya sederhana, tidak diketahui berapa banyak uang yang dibutuhkan. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat saja sudah merupakan angka yang sangat besar. Kekuatan biasa tidak mampu menyediakannya. Bahkan beberapa klan kecil dan menengah tidak akan mampu membesarkan seorang alkemis muda peringkat 3. Di seluruh wilayah barat, hanya aliansi alkemis yang memiliki kemampuan untuk mendidik seorang alkemis peringkat 3. Sedangkan untuk 4 sekte besar, meskipun mereka juga memiliki alkemis peringkat 3 di dalam sekte mereka, para alkemis itu semuanya adalah lelaki tua berambut abu-abu. Mereka sama sekali belum pernah mendengar tentang seorang alkemis peringkat 3 yang masih muda seperti orang di depan mereka. Hahaha, senior tidak perlu khawatir. Aku bukan orang dari wilayah barat. Aku tidak punya yayasan di sini, juga tidak bergabung dengan pasukan manapun, ucap Shoyan. Tepat saat hati lelaki tua itu dipenuhi kecurigaan dan menebak-nebak orang di depannya, Shoyan tersenyum acuh tak acuh dan menyela pikirannya. Pada saat yang sama, hati Shoyan juga mendesah pelan. Dia benar-benar tidak berani membiarkan lelaki tua ini terus menebak. Identitasnya sebagai alkemis tingkat 3 telah lama dikenal di dunia luar. Siapa yang tahu jika lelaki tua di depannya ini akan mengaitkannya dengannya. Jika identitasnya terungkap saat itu bukan hal yang baik bagi Shoyan. Mendengar perkataan Shoyan, lelaki tua itu seperti terbangun dari mimpi. Ia buru-buru tersadar, tersenyum malu dan melanjutkan bicaranya. Tuan, alasan mengapa lelaki tua ini bertanya, apakah kamu anggota aliansi alkemis sebenarnya karena dua hal. Lelaki tua ini tidak akan mengatakan lebih banyak tentang hal pertama. Mengenai hal kedua, Shuyao adalah anggota aliansi alkemis, ucap lelaki tua itu. Dia anggota aliansi alkemis? Mata Shoyan sedikit menyipit dan alisnya sedikit berkedut. Wajahnya tak dapat menahan ekspresi terkejut. Meskipun bakat gadis itu tidak buruk, dia hanyalah seorang alkemis dasar level 9. Selain itu, sifatnya tidak baik. Bagaimana dia bisa masuk ke aliansi alkemis? Lelaki tua itu segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa kakeknya adalah anggota aliansi alkemis, lanjut lelaki tua itu. Mendengar kata-kata ini, Shoyan akhirnya mengerti dalam hatinya. Tidak heran, gadis itu begitu tidak masuk akal. Ternyata dia sebenarnya memiliki seorang kakek yang berada di aliansi alkemis sebagai pendukungnya. Jika itu di masa lalu, kakeknya memang tidak akan dianggap penting. Namun, ada rumor bahwa belum lama ini, orang itu sebenarnya cukup beruntung untuk menembus alkemis tingkat 3. Baru pada saat itulah, hidupnya berkembang pesat. Lelaki tua itu berkata perlahan, ada nada meremehkan dalam kata-katanya. Seseorang yang baru saja menembus tingkat 3 alkemis mengandalkan dukungan dari aliansi alkemis untuk memanjakan generasi mudanya. Hanya dengan melihat gadis itu, sepertinya seniornya tidak jauh lebih baik. Di sisi lain, ekspresi Shoyan sedikit berubah saat kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya. Matanya sedikit menyipit saat dia merenung dalam hatinya. Nama marganya juga Su, dan juga serang alkemis tingkat 3 yang baru saja berhasil menerobos. Mungkinkah dia? Gumam Shoyan. Perkataan lelaki tua itu membuat Shoyan teringat pada seseorang. Orang itu ada alkemis tingkat 2 yang ditemuinya di rumah 1000 obat saat pertama kali pergi ke kota Yan. Orang itu pernah mengatakan bahwa ia akan menjadi alkemis tingkat 3. Saat itu, karena murung kian-kian, Shoyan bahkan telah bergerak melawannya. Namun ia tidak menyangka bahwa hari ini musuh akan bertemu di jalan yang sempit.
Apakah orang yang dibicarakan tetua ini bernama Su Songming? Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu terkejut. Alisnya berkedut sedikit saat dia membuka mulutnya karena terkejut. Kenapa? Tuan kenal dia? Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius. Hahaha, kita bukan cuma kenal, tapi juga bisa dianggap punya urusan, ucap Xiaoyan. Malam telah tiba. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di sebuah penginapan terpencil di kota Xuan. Mengikuti putaran pikirannya, benang-benang energi campuran akan muncul dari ruang kosong di sekitarnya. Benang-benang itu akan mengikuti napas Xiaoyan dan memasuki tubuhnya. Mata Xiaoyan terpejam saat ia duduk bersila di sebuah penginapan terpencil di kota Xuan. Siang itu, Xiaoyan telah mengetahui tentang kekuatan klan Lin dan latar belakang Su Yao selama percakapan dengan lelaki tua itu. Xiaoyan bersikap tidak menyinggung siapapun yang tidak menyinggungnya. Apa yang terjadi siang itu hanya bisa dianggap sebagai permintaan Lin Ran. Jika memungkinkan, Xiaoyan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Sedangkan untuk Su Yao, Xiaoyan tidak pernah menaruh perhatian padanya sejak awal. Pada akhirnya, dia hanya seorang gadis yang tidak patuh. Lupakan fakta bahwa kakeknya adalah Su Songming. Bahkan jika itu orang lain, Xiaoyan tidak akan takut padanya. Namun, yang membuat Xiaoyan merasa sangat menyesal adalah dia tidak memperoleh banyak informasi berharga mengenai bunga bulu api. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, apa yang diketahuinya juga diketahui semua orang di kota Xuan. Setelah meninggalkan asosiasi alkemis, Xiaoyan juga telah mencari tahu di sekitar kota. Namun, informasi yang akhirnya diperoleh tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dengan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa kembali ke penginapan. Karena tidak ada tempat tujuan, lebih baik dia berlatih dengan tenang. Saat ini, hanya tersisa 1 hari sebelum pelelangan dimulai. Daripada membuang-buang waktu yang tidak perlu, Xiaoyan memutuskan untuk beristirahat dan menghilangkan rasa lelah dari perjalanan yang melelahkan selama setengah bulan terakhir. Kedua klan besar itu akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Sebagai tindakan pencegahan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain bersikap ekstra hati-hati. Bahkan dengan bantuan skill gajah kekuatan, bukan berarti Xiaoyan benar-benar bisa melawan seorang Dodi. Terlebih lagi, kota Xuan adalah wilayah kekuasaan kedua klan besar itu. Jika sesuatu terjadi, kecepatan pihak lain memobilisasi orang-orang kuat akan jauh lebih cepat daripada kecepatannya mengalahkan mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain terus-menerus berada dalam kondisi puncak. Sementara Xiaoyan berlatih dengan tenang. Pada saat ini, di halaman yang luas di kota, sejumlah tokoh sedang duduk di aula besar. Di antara mereka, ada 3 pria dan 1 wanita. Yang duduk di kursi pemimpin adalah seorang pria parubaya. 3 lainnya duduk terpisah. Suasana di aula itu sedikit kusyuk. Lin Ran, sebelum orang tua ini pergi, aku menyerahkan Yao Yao kepadamu dan berpesan agar kamu melindunginya dengan baik. Saat itu, kamu menjawab dengan jujur bahwa kamu tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun. Tapi lihat sekarang, cucu perempuanku benar-benar telah ditampar dengan kejam oleh seseorang. Apakah ini janji yang kamu buat kepada orang tua ini? Di aula besar, seseorang lelaki tua bungkuk berjubah brokat menatap Lin Ran dengan muram yang duduk di seberangnya. Sepasang mata tuanya yang teduh memiliki ekspresi tegas, dan orang ini tak lain adalah Su Songming. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia memegang erat tongkat jalan di tangannya dan membantingnya dengan keras ke tanah di depan kakinya. Segera, kekuatan yang kuat menyebar. Tanah di depan kaki lelaki tua itu segera hancur. Banyak retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar. Saat kata-kata Su Songming itu terucap, seorang wanita muda cantik berbalut gaun merah di sampingnya tiba-tiba tergeletak di meja persegi di samping dan mulai menangis dengan keras. Kemunculan adegan ini menyebabkan ekspresi Su Songming menjadi lebih suram. Kemarahan di mata tuanya yang teduh yang menatap Lin Ran menjadi lebih intens. Mendengar omelan marah lelaki tua itu, wajah Lin Ran juga berubah menjadi suram. Dia menggertakkan giginya dengan keras dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Guru, masalah hari ini memang salahku. Ini semua salah bocah busuk itu. Kekuatannya di atasku dan aku sama sekali bukan tandingannya, ucap Lin Ran. Kau bukan tandingannya. Jangan bilang kalau Lin Quan juga bukan tandingannya. Menurut pendapat orang tua ini, kau hanya ingin melihat Yao Yao ku menderita, ucap Su Songming. Guru, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Ini, ucap Lin Ran. Cukup, kau tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang masalah ini. Orang tua ini akan mengurusnya sendiri. Selain itu, mulai sekarang, kau tidak perlu memanggilku guru. Setelah menegur dengan marah, Su Songming tidak menunggu kata-kata Lin Ran selesai sebelum menyela. Hidungnya mendengus dingin dan ekspresi di wajah tuanya menjadi acuh tak acuh. Sosoknya berdiri dari kursi.
mengangkat tongkat di tangannya, dan hendak berjalan keluar dari aula. Melihat pemandangan ini, wajah Linran dan pria parubaya yang duduk di kursi pemimpin berubah. Keduanya buru-buru saling memandang. Segera setelah itu, tepat ketika pria tua itu hendak melangkah keluar dari aula bersama wanita muda berpakaian merah, Linran tiba-tiba berteriak keras, "Guru, bukannya aku tidak mau bertindak, tapi orang itu juga seorang alkemis tingkat 3. Lagi pula, dia tampaknya adalah anggota aliansi alkemis." Tepat saat kata-kata Linran terdengar, kaki Su Songming yang hendak melangkah keluar dari aula seketika berhenti. Setelah itu, dia berbalik. Sepasang mata tuanya yang teduh tampak tajam dan tatapannya langsung tertuju pada tubuh Linran. "Apa katamu?" Nada bicara Su Songming rendah dan dalam. Anak nakal itu tidak terlihat sangat tua, tetapi kekuatan spiritual yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dapat kubandingkan. Kekuatan spiritual sekuat itu, murid hanya merasakan di tubuh guru. Jadi murid dapat yakin bahwa orang itu pasti seorang alkemis tingkat 3. Ucap Linran. "Tetapi atas dasar apa kau mengatakan bahwa dia adalah anggota aliansi alkemis?" Nada bicara Su Songming galak. "Tidak apa-apa jika itu hanya orang yang tidak lazim. Tetapi jika pihak lain adalah anggota aliansi alkemis di bawah atap yang sama, akan jauh lebih merepotkan untuk mengambil tindakan terhadapnya." "Guru, kamu harus mengerti bahwa dia masih sangat muda dan juga seorang alkemis tingkat 3. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan faksi lain selain aliansi alkemis yang dapat melatihnya," ucap Linran. Mendengar perkataan Linran, Su Songming merenung sejenak. Sesaat kemudian, dia mendengus dingin dan tongkat di tangannya sekali lagi menghantam tanah dengan keras. Sekalipun dia adalah anggota aliansi alkemisku, cucu perempuanku bukanlah seseorang yang bisa diganggunya," ucap Su Songming. Sepasang mata tua yang teduh menatap ruang kosong di depannya, dan aura agung di tubuhnya juga mulai melonjak. "Linran, kau pasti tahu di mana orang itu berada, kan?" ucap Su Songming. Tepat saat kata-kata Su Songming terdengar, pria parubaya di kursi utama tiba-tiba membuka mulutnya. "Oh, apakah Grandmaster berencana untuk pergi dan mencari orang itu sekarang?" ucap pria parubaya di kursi pemimpin itu. Kepala klan Lin, sepertinya kamu tidak hadir saat kejadian ini. Jangan bilang kamu tahu di mana orang yang melukai cucuku," ucap Su Songming. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Su Songming tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia hanyalah seorang dodi bintang 1 dengan statusnya saat ini. Bahkan jika dia melambaikan tangannya secara acak, akan ada dodi yang bekerja untuknya. Mengapa dia harus takut pada orang di depannya? Mendengar perkataan Su Songming, pria parubaya itu langsung terdiam. Tangannya yang diletakkan di sandaran tangan sedikit bergoyang, dan jarinya mengetuk-utuk secara berirama. Kilatan cahaya melintas dalam matanya. Tetapi pada akhirnya, pria parubaya ini tidak mengatakan apa-apa. "Guru." Tepat saat Linran tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, pria parubaya yang duduk di kursi utama menyela. "Runner, tidak perlu mengatakan apa-apa. Biarkan guru besar pergi. Saat ini, kamu bukan lagi murid guru besar. Mengapa kamu perlu mencampuri urusan orang lain?" Ketajaman perlahan muncul di mata pria parubaya itu saat dia menatap Su Songming. "Lin Sehong, apa katamu? Yao Yao adalah junior Linran. Apa maksudmu mencampuri urusan orang lain?" Ekspresi wajah tua Su Songming dingin. Aura kuat di tubuhnya tak dapat dielakkan. Benang-benang kemarahan muncul di matanya yang gelap. Cucu perempuan yang sangat disayanginya diganggu adalah sesuatu yang paling tidak dapat ia toleransi. Namun, orang di depannya ini berani berbicara dan menghentikannya. Hal ini menyebabkan ia tidak dapat mengendalikan emosinya. "Ingatan Grandmaster sangat buruk. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Linran bukan lagi muridmu mulai sekarang? Kalau begitu, mengapa Linran harus membela seseorang yang tidak ada hubungannya? Selain itu, konsekuensi dari tindakan itu kemungkinan besar akan menarik orang penting dari aliansi alkemis ke klan Linku. Aku tidak punya pilihan selain memikirkan keluarga Linku. Aku tidak sepertimu, Grandmaster. Selama kamu pergi bersama Su Yao, kamu dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, orang yang harus menanggung tekanan ini adalah klan Linku," ucap pria parubaya itu yang ternyata bernama Lin Sehong. Sudut mulut Lin Sehong melengkung membentuk senyum. Dia tidak merasakan sedikit pun keseriusan dari aura yang dipancarkan Su Songming. Pada akhirnya, Su Songming hanya seorang bandi bintang 8. Dalam hal kekuatan, Lin Sehong benar-benar menekan Su Songming. Jika bukan karena fakta bahwa orang tua ini adalah anggota aliansi alkemis, dan saat ini adalah seorang alkemis peringkat 3, Lin Sehong tidak akan menyia-nyiakan napasnya padanya. Mendengar perkataan Lin Sehong, wajah tua Su Songming langsung berubah suram. Kemudian, dia melihat wajah cantik Su Yao terisak pelan dengan ekspresi bersalah. Suasana hatinya menjadi sangat suram. Dia menggertakkan giginya dengan getir, mengangkat kepalanya.
menatap Lin Se-hong dan berkata dengan suara yang dalam, "Kau, baiklah, aku tarik kembali perkataanku tadi. Namun Linran, kau harus segera memberitahuku di mana orang yang memukul Yao Yao sekarang," ucap Su Xiongming. Sebelum Linran menjawab, Lin Se-hong mengambil alih dan segera berbicara. "Grandmaster, tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja tiba di kota Xuan hari ini, jadi sebaiknya kamu beristirahat dulu semalam. Setelah spiritualmu pulih, kamu bisa pergi mencari orang itu. Belum lagi, sekarang sudah larut malam dan masih banyak ahli di kota ini. Jika kamu mengganggu mereka dan membuat masalah, itu akan merepotkan. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengantar Grandmaster ke kediaman orang itu besok? Tidak akan terlambat untuk menghadapinya saat itu." Mendengar perkataan Lin Se-hong, Su Xiongming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia tidak senang dalam hatinya, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Lin Se-hong terkekeh dan dengan santai mengucapkan beberapa basa-basi lagi. Setelah itu, ia mengirim seseorang pelayan untuk mengundang Su Xiongming ke kamar tamu yang telah dipersiapkan sejak lama. Di sisi lain, Lin Se-hong dan Linran masih berdiri di aula. "Ayah, bajingan tua ini," ucap Linran. "Diam, sebagai alkemis tingkat 3, Grandmaster Su bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh junior sepertimu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bagaimanapun, dia tetaplah gurumu. Beraninya kau berbicara seperti itu. Sebagai tuan muda keluarga Lin, berdasarkan karaktermu, bagaimana aku bisa merasa tenang menyerahkan keluarga Lin kepadamu di masa depan?" ucap Lin Se-hong. Melihat Su Xiongming dan Su Yao telah pergi, Lina tidak dapat menahan diri untuk tidak menghina mereka. Namun ia langsung ditegur oleh Lin Se-hong, menyebabkan wajah Linran berubah menjadi muram. Seluruh tubuhnya meringkuk di kursinya, dan seperti kucing yang ketakutan, ia membenamkan kepalanya dalam-dalam ke kursinya. Melihat Linran telah diam, Lin Se-hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tatapannya menyapu seluruh aula tanpa berkedip, dan seluruh tubuhnya kemudian menjadi tenang. Pada saat yang sama, di suatu tempat di luar aula, Su Xiongming yang sedang dipandu ke ruang tamu oleh seorang pelayan klan Lin, melengkungkan sudut mulutnya membentuk senyum mengejek. "Lin Se-hong, setidaknya kau tahu tempatmu. Klan Lin ini hanya klan kecil, tapi kau benar-benar ingin menjalin hubungan dengan lelaki tua ini. Kalau bukan karena bunga bulu api di pelelangan ini, lelaki tua ini pasti terlalu malas untuk peduli dengan murid ini. Linran, kau hanya punya sedikit bakat. Tanpa ada yang membimbingmu, kau akan selamanya terjebak di level alkemis tingkat 1. Setelah diam-diam mencibir dalam hatinya, Su Xiongming akhirnya menarik pikirannya. Tongkat di tangannya melambai dengan tertib saat dia berjalan maju. Di bawah bimbingan pelayan di depannya, setelah melewati beberapa koridor, mereka melihat bahwa sudah ada orang yang menunggu mereka. Ada 2 kamar terpisah, dan dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa mereka dipersiapkan untuk duo kakek dan cucu. Pada saat ini, setelah menangis cukup lama, Su Yao sudah menahan emosinya. Namun, sepasang matanya yang cerah masih berkedip dengan kepahitan yang tersembunyi. Peristiwa hari ini telah memberikan pukulan besar bagi putri kecil ini. Kemunculan Xiaoyan telah menghancurkan mimpi indah di hatinya tanpa ampun, dan kebenaran telah terpampang di hadapannya. Baru pada saat itulah, wanita muda itu menyadari bahwa dunia yang awalnya hangat di matanya sebenarnya begitu dingin hingga menusuk tulang. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Xiaoyan tidak hanya memberinya pukulan, tetapi juga membangunkannya. Namun, setelah terbangun, mata gadis muda itu tidak saja tidak menampakkan rasa terima kasih yang seharusnya terlihat, tetapi malah dipenuhi oleh kebencian yang pahit dan dingin, seolah-olah mimpinya telah hancur. Hari berikutnya, cahaya matahari yang menyilaukan seolah mampu menembus jiwa seseorang saat menyinari sebidang tanah ini. Dunia yang sunyi senyap sepanjang malam kini kembali menjadi riuh dan ramai. Berbagai bentuk kehidupan berputar dan memulai lagi di hari yang baru. Ini seperti reinkarnasi baru, tetapi juga seperti awal yang baru. Kota Xuan, ketika hari ini tiba, berbagai ahli di kota itu mulai bergerak. Di permukaan, kota itu tampak dipenuhi lautan manusia, tetapi ada arus bawah yang mengalir dalam kegelapan. Di dalam ruangan, saat Xiaoyan membuka matanya sekali lagi, ekspresi di matanya menjadi sangat tajam. Api yang indah berkedip-kedip di kedalaman matanya yang hitam pekat. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapan yang tajam menembus semua yang ada di depannya, langsung tertuju pada kota di luar. Di atas ruang kosong, beberapa sosok berdiri dengan bangga. Itu adalah Su Xiongming dan yang lainnya. Jadi mereka tetap datang. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.